Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Hamdan selaku dosen pengampu pengelolaan program pendidikan masyarakat. Yang saya hormati dan juga saya banggakan rekan-rekan sekalian mahasiswa jurusan Pendidikan Masyarakat kelas A tahun angkatan 2018. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana melalui kudrat dan irodatnya kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dimas Ilham Syabani, NPM 182103013 selaku moderator dan juga narasumber 1. Selanjutnya narasumber 2 ada Nurul Nurfala dengan NPM 182103035. Yang ketiga yaitu ada Hani Yulista dengan NPM 182103012 dan narasumber yang keempat ataupun yang terakhir yaitu Desta Anjani dengan NPM 182103026. Di sini kita akan mempresentasikan terkait program pelatihan kompetensi guru pendidikan anak usia dini. Langsung saja untuk materi pertama yaitu terkait dengan bab 1 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terkait latar belakang dan juga dasar hukum kita menginginkan adanya program ini. Yang menjadi latar belakang karena kita mengingat bahwasannya peran seorang guru memiliki peran yang sangat strategis. Karena ini terkait juga dengan masa depan bangsa. Nah, usaha-usaha untuk mengenali dan juga mengembangkan profesionalisme guru menjadi sangat penting untuk dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Untuk dapat menjadi guru yang profesional, seseorang itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, berdasarkan apa yang telah tadi saya uraikan, maka penelitian ini akan difokuskan pada program pelatihan kompetensi guru pendidikan anak usia dini. Selanjutnya mengenai dasar hukum diadakannya program ini. Secara umum dasar pemberian bantuan bagi peserta didik program PKK ataupun pendidikan PAUD tahun 2018 adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan juga penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan juga pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Dasar yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dasar yang kelima yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Dan dasar hukum yang terakhir yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ataupun DIPA Direktorat Pembinaan Kursus dan juga Pelatihan tahun 2018. Nah, itu untuk bab 1 terkait juga dengan latar belakang dan juga dasar hukum dari program ini. Selanjutnya kita berlanjut ke bab 2 yaitu tentang program pendidikan kecakapan kerja pendidik PAUD. Yang pertama tentang pengertian PKK pendidik PAUD. PKK Pendidik PAUD adalah program layanan pendidikan dan juga pelatihan berorientasi pada pengembangan dan peningkatan kompetensi yang diberikan kepada guru ataupun pendidik PAUD yang belum memiliki kompetensi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwasannya di Indonesia banyak sekali guru PAUD yang memang belum mempunyai kompetensi yang layak gitu. Karena kebanyakan dari mereka itu pasti lulusan dari sekolah-sekolah jenjang atas ataupun dari sekolah jenjang menengah. Oleh karena itu, kompetensi itu sangat diperlukan untuk guru PAUD yang seperti itu. Yang selanjutnya mengenai tujuan program.
yaitu menjaring dan juga meningkatkan kompetensi pendidik PAUD, terutama lulusan SMA ataupun sederajat, agar memiliki kompetensi sesuai standar pendidik PAUD, dan para peserta memahami aspek-aspek perkembangan anak dan juga mengetahui karakteristik anak didik di aspek perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, bahasa, dan juga moral anak. Nah, itu yang menjadi tujuan kita, pelaksanaan program yang sudah kita rancang. Untuk selanjutnya, kita beranjak ke kurikulum pendidikan dan juga pelatihan yang akan kita laksanakan. Di sini kita mempunyai 8 mata pelajaran yang akan nanti dilatih kepada peserta ataupun kepada guru-guru PAUD. Yang pertama tentang permasalahan perkembangan bahasa dan juga komunikasi anak. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran PAUD. Yang ketiga aspek-aspek perkembangan anak. Yang keempat ada kompetensi guru PAUD. Yang kelima media pembelajaran guru PAUD. Yang keenam alat pemain edukatif. Yang ketujuh asesmen membaca. Dan yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu materi tentang memahami program intervensi dini. Itu mungkin untuk materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Nurul. Kepadanya saya persilahkan. D. Peserta didik pelatihan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi guru PAUD pada program ini adalah guru yang telah bekerja di sekolah pendidikan anak usia dini, asisten guru di sekolah pendidikan anak usia dini, calon guru dan asisten guru untuk sekolah pendidikan anak usia dini, orang tua atau penggiat pendidikan anak usia dini, fotokopi identitas diri atau KTP, fotokopi ijazah terakhir SMK, SMA sederajat, dan yang terakhir pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat. E. Jadwal kegiatan pelatihan. Program pelatihan guru pendidikan anak usia dini ini terdiri dari 8 pelajaran yang diselenggarakan kurang lebih 3 bulan. Kelas berlangsung pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Kurikulum pelatihan disusun meliputi kemampuan dasar dalam memahami aspek-aspek pengembangan anak, kemampuan dalam observasi kondisi perkembangan anak didik, kemampuan menerapkan intervensi yang tepat untuk mempersiapkan pre-academic skill anak didik, dan kemampuan mengenali permasalahan dalam pengembangan anak, serta memiliki kecakapan dalam membangun kerjasama dengan praktisi tumbuh kembang anak lainnya seperti terapis, dokter, psikolog, maupun orang tua anak didik. F. Sarana dan prasarana. Untuk menunjang pembelajaran bagi program pelatihan kompetensi guru pendidikan anak usia dini ini membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar tercapai tujuan program, diantaranya sarana meja dan kursi, lemari buku, laptop, screen dan proyektor, sound dan mix, whiteboard, kursi kuliah, dan juga bahan ajar seperti modul, buku, majalah, dan lain-lain. Kemudian ada prasarana diantaranya ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang pembelajaran teori, ruang kompetensi, toilet, tempat ibadah, tempat parkir, dan juga wastafel. G. Link match mitra atau kerjasama. Yang pertama dompet 2 apa Jalan Gudang Jero 3 027 Kanglayungan Kecamatan Cipedes Tasikmalaya Jawa Barat 46133. Yang kedua anggunpaud.kemendikbud.go.id yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Gedung E lantai 7. Iya, terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah menyampaikan materi presentasi pada kali ini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu oleh Saudari Hani Yulista. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai dana operasional. Di dalam dana operasional kami menuliskan kebutuhan mengenai buku, pulpen, alat printer, dan juga kertas HPS serta tenaga kependidikannya. Dari kelima yang tadi saya sebutkan, jumlah dana yang kami butuhkan adalah 1.325.000. Oke, selanjutnya mengenai dana operasional terkait pembelajaran, yaitu kami menuliskan 8 buku yang harus dibeli sesuai dengan mata pelajarannya, dan kami juga menganggarkan honor instruktur. Dari
8 buku tersebut berjumlah 13.250.000 dan jika dijumlahkan dengan jumlah yang atas akan berjumlah 14.575.000. Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak dalam perjanjian kerjasama pada umumnya bertujuan untuk saling bertukar kepentingan. Dalam hal perjanjian kerjasama dalam pelatihan kompetensi guru PAUD antara lembaga dengan pihak instansi dibuat dalam bentuk standar yang nantinya dapat saling menggantungkan. Setelah itu, lembaga menyediakan sarana-prasarana untuk menunjang peserta didik dan instruktur ataupun tutor dalam kegiatan pelatihan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi pelaksanaan program. Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatan, terutama mengenai pengertian dan keterampilan. Agar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan itu sukses dan berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, materi pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan latihan. Maksudnya, kesesuaian antara materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pegawai sehingga dapat diterapkan pada bidang dan tugasnya. Selanjutnya, yang kedua, sarana, fasilitas, peralatan pendidikan dan pelatihan harus tersedia. Maksudnya, tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, yang ketiga, pelatih atau instruktur yang ditunjuk dan mempersiapkan memenuhi persyaratan berdasarkan kemampuan objektif untuk mengajarkan setiap materi yang disajikannya. Program pelatihan ini merupakan salah satu upaya yang dinilai sangat penting dalam peningkatan kinerja guru PAUD. Dengan mengikuti program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi. Guru PAUD yang telah memiliki kompetensi yang tinggi dapat dilihat dari meningkatnya sikap kerja, pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab dalam bekerja, dan disiplin kerja. Dalam program pelatihan ini, kita melaksanakan pelatihan selama 3 bulan dengan menyampaikan 8 mata pelajaran, yang dimana setiap mata pelajaran diberikan waktu 120 menit, yakni terdiri dari mata pelajaran permasalahan perkembangan bahasa dan komunikasi anak, pendekatan pembelajaran PAUD, aspek-aspek perkembangan anak, kompetensi guru PAUD, media pembelajaran guru PAUD, alat pemain edukatif, asesmen membaca, dan memahami program intervensi diri. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hani Yulista atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke materi terakhir, yaitu dari Desta Anjani. Kepadanya saya persilahkan. Evaluasi program. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, setiap peserta didik akan mengikuti tes formatif dari modul-modul yang diajarkan. Setiap peserta yang berhasil mendapatkan nilai standar kompetensi ini yang ditetapkan akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Target yang diharapkan. Yang pertama, peserta dapat memahami aspek-aspek perkembangan anak dan mengetahui karakteristik anak didik di aspek perkembangan kognitif, fisik, emosional, sosial, bahasa, dan moral anak. Yang kedua, peserta memiliki kemampuan dalam observasi dan dapat melakukan asesmen guna menyusun program pembelajaran, intervensi, dan program pengasuhan anak di usia dini. Yang ketiga, peserta mampu mengenali dan memahami jenis-jenis gangguan perkembangan yang terjadi pada anak di usia dini. Yang keempat, peserta mengetahui pre-academic skill yang disiapkan bagi anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Dan yang terakhir, peserta memiliki kemampuan dalam menguasai kelas dengan anak didik yang memiliki beragam kondisi. Yang terakhir, demikianlah proposal pengajuan dana bantuan Diklat PAUD ini kami sampaikan dengan harapan kiranya proposal ini dapat disetujui
untuk dilaksanakan sehingga peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD dapat terwujud. Ya, terima kasih kepada Saudari Desta Anjani yang telah menyampaikan materi terakhir dari presentasi kali ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak ataupun mendengarkan apa yang sudah kita presentasikan. Maka kita bisa simpulkan bahwasannya seorang guru ataupun seorang pendidik merupakan aspek yang sangat strategis, memiliki peran yang sangat strategis, terutama untuk masa depan anak, masa depan bangsa, dan juga masa depan Indonesia. Oleh karena itu, seorang guru ataupun seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi yang harus dimiliki, sehingga seorang pendidik bisa memahami aspek-aspek perkembangan anak dan juga mengetahui karakteristik anak didik, baik di aspek fisik, aspek kognitif, emosional, sosial, bahasa, dan juga moral anak. Itu mungkin untuk presentasi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.